Selamat pagi pemirsa, kami membawa laporan mendalam yang mengguncang dari balik jeruji besi Nusa Kambangan, tempat aktor kenamaan Amar Zoni menjalani masa tahanannya. Bukan lagi sekadar berita hukum, melainkan sebuah kisah tragis tentang kondisi manusia yang tertekan di batas maksimal. Sumber internal yang kredibel telah memberikan kesaksian eksklusif kepada tim kami mengenai perubahan drastis pada Amar, baik secara fisik maupun mental. Laporan menyebutkan bahwa Amar kini lebih sering mengisolasi diri, menolak interaksi, dan bahkan menunjukkan gejala penolakan makanan yang mengkhawatirkan. Wajahnya pucat, tirus, seperti kehilangan arah. Ungkap saksi yang berhasil melihatnya dari kejauhan, membandingkannya dengan sosok Amar yang dikenal publik, energik dan penuh senyum. Kami juga mencatat adanya insiden muntah pada dini hari yang dilaporkan berulang kali. Ini bukan sekadar isu penurunan berat badan. Ini adalah tanda-tanda kehancuran semangat yang parah. Isu ini diperparah dengan kabar ia sempat sakit keras 2 hari berturut-turut, memerlukan perawatan darurat di dalam blok isolasi. Pihak lapas memilih bungkam, namun keheningan ini justru memperkuat spekulasi publik bahwa tekanan psikologis di penjara telah mencapai titik kritis. Masyarakat kini terbelah, apakah ini murni penderitaan atau upaya terstruktur untuk memancing simpati? Yang jelas, kondisi fisik Amar kini menjadi sorotan utama, mengubah fokus dari kasus hukum ke isu kemanusiaan yang mendalam. Tekanan yang dialaminya diyakini jauh lebih berat dari yang dibayangkan, sebuah harga yang harus dibayar mahal oleh seorang figur publik yang jatuh. Kondisi ini menuntut transparansi lebih lanjut dari otoritas lapas. Di tengah keremangan lapas, muncul seberkas cahaya, atau setidaknya sebuah drama emosional yang viral. Sorotan kini beralih pada sosok yang tak terduga, Dr. Camelia, dokter yang sebelumnya mendampingi Amar dalam beberapa sesi kesehatan. Dr. Camelia mendadak menjadi pusat perhatian setelah mengunggah video pendek yang penuh haru. Dalam rekaman itu, ia terlihat memegang surat Yasin, dengan mata sembab menyampaikan doa lirih namun kuat. Ya Allah, kuatkan dia di tempat yang paling gelap itu. Reaksi netizen meledak, menjadikan video ini viral dalam hitungan jam. Sosok dokter yang selama ini dikenal tenang dan profesional, kini tampil dengan emosi yang begitu terbuka, memicu perdebatan sengit tentang tingkat kedekatan emosionalnya dengan Amar. Saya tahu seperti apa tekanan di tempat itu, ucapnya, menambahkan bahwa manusia bisa hancur mental tanpa dukungan yang memadai. Komentar ini tentu saja menimbulkan spekulasi yang lebih jauh dari sekadar hubungan profesional medis. Tagar doa untuk Amar sempat menduduki trending topik lokal, sebuah bukti betapa publik bereaksi terhadap keintiman emosional yang ditampilkan. Namun seperti dua sisi mata uang, ada kelompok netizen yang skeptis. Mereka mempertanyakan waktu pengunggahan video. Mengapa sekarang? Mengapa harus direkam? Kecurigaan tentang pencitraan muncul, meski tidak sedikit yang membela, menyebutnya sebagai ekspresi tulus dari seseorang yang menyaksikan penderitaan dari dekat. Seorang pengamat hukum bahkan memperingatkan bahwa bumerang empati ini bisa mempengaruhi opini massa dan berpotensi berdampak pada proses hukum Amar ke depan. Video air mata ini telah berhasil menggeser narasi publik dari perdebatan kesalahan hukum menjadi diskusi tentang pentingnya dukungan mental dan empati di tengah kesulitan. Beredar potongan visual yang diklaim sebagai screenshot dari sesi video call Amar dengan keluarganya. Gambar-gambar tersebut yang segera viral dan memicu ledakan di internet, menampilkan wajah Amar yang terlihat sangat lelah dengan mata sayu yang mengisyaratkan kelelahan mendalam dan tubuh yang tampak kurus kering. Meskipun validitas resmi gambar tersebut belum dikonfirmasi oleh pihak keluarga, visual ini seolah membenarkan semua laporan tentang kemerosotan kesehatannya. Publik langsung berasumsi keras, apakah ini indikasi penyakit serius, tekanan psikologis yang tak tertahankan, atau bahkan efek dari pengobatan tertentu. Beberapa netizen bahkan menduga kondisi tersebut bisa menjadi efek samping dari konsumsi obat penenang atau trauma emosional yang mendalam. Gambar tersebut, menurut banyak pengamat, berkata lebih banyak dari 1000 kata tentang penderitaan yang ia alami di balik jeruji besi. Selain bukti visual, kesaksian dari seorang mantan narapidana yang pernah satu blok dengan Amar semakin memperkuat dugaan ini. Mantan napi tersebut, yang kini bebas, mengungkapkan dalam sebuah podcast lokal bahwa Amar yang sekarang sangat berbeda dengan saat ia baru masuk lapas. Dulu masih bisa senyum, sekarang boro-boro, ujarnya.
Ia bahkan mengklaim Amar sering meminta izin berobat dan pernah dibawa keluar blok secara diam-diam. Puncak dari kesaksian mengerikan ini adalah cerita bahwa Amar pernah terdiam selama 3 hari penuh, tidak menyapa siapapun, seolah-olah jiwanya lagi libur. Kombinasi visual dan kesaksian ini telah menciptakan citra yang hampir pasti bahwa kondisi Amar Zoni saat ini memang berada di ambang batas kritis. Di tengah badai empati dan spekulasi ini, dua sosok wanita menjadi pusat perbandingan yang menarik. Dr. Camelia yang vokal dan Iris Bella yang membisu. Pertanyaan besar yang diajukan publik adalah, siapa sebenarnya Dr. Camelia? Investigasi netizen mengungkap bahwa Camelia bukan sekadar dokter pendamping biasa. Ia memiliki rekam jejak panjang dalam menenangkan kondisi psikologis Amar, bahkan sejak kasus hukumnya yang pertama. Sebuah sumber anonim dari klinik rehabilitasi menyebutkan, Camelia sering menemani Amar selama sesi terapi, bukan hanya sebagai tenaga medis, tetapi sebagai pendengar yang setia. Hubungan ini melampaui batas profesional, memicu spekulasi tentang adanya perasaan yang lebih dalam. Kehadiran emosionalnya saat ini menjadi pilar dukungan tunggal bagi Amar. Namun, kontras tajam terlihat pada mantan istri Amar, Iris Bella. Sejak video Dr. Camelia viral, akun Instagram Bella menunjukkan keheningan total. Tidak ada postingan dukungan, tidak ada story doa, sama sekali tidak ada tanda-tanda simpati. Sikap diam ini segera memicu kehebohan. Apakah Bella memilih menjauh dari drama dan opini publik? Atau adakah luka lama yang belum sembuh? Dalam sebuah podcast lawas, Bella pernah berujar, "Saya sudah cukup luka." Kalimat yang kini kembali viral dan menjadi kunci interpretasi atas keheningannya. Diamnya Bella bisa diartikan sebagai trauma yang membuatnya tidak mau terpancing emosi, atau bahkan sebuah strategi untuk menghindari sorotan di tengah badai simpati publik yang kini mengarah pada mantan suaminya. Perbedaan reaksi antara Dr. Camelia yang ekspresif dan Bella yang sunyi menjadi drama sampingan yang tak kalah menarik dari kisah utama Amar Zoni. Keadaan semakin misterius dengan hilangnya sosok kunci lainnya, Haldi. Pria yang sempat ramai dikaitkan dan dianggap sebagai figur penting dalam pusaran kontroversi kasus jebakan Amar ini, tiba-tiba lenyap dari radar publik. Tidak ada unggahan baru di media sosial, tidak ada klarifikasi, dan tidak ada aktivitas digital yang terdeteksi. Padahal, Haldi dikenal sebagai sosok yang vokal dan sering tampil di media. Hilangnya Haldi menambah benang kusut pada drama ini. Apakah ia sengaja diistirahatkan oleh pihak tertentu, mundur karena tekanan yang makin berat, atau bahkan sedang menjalani proses hukum secara diam-diam? Rumor ekstrim menyebutkan Haldi sempat dipanggil kembali oleh penyidik untuk diperiksa ulang. Menghilangnya Haldi, kondisi kritis Amar, doa Dr. Camelia yang emosional, dan keheningan Iris Bella. Kini semuanya terangkai menjadi sebuah teka-teki besar yang membuat publik resah. Di sisi lain, meskipun para tokoh utama memilih diam, masyarakat justru menunjukkan persatuan yang mengesankan. Netizen, yang seringkali dikenal kritis dan terpecah, kini bersatu mengirimkan doa. Kolom komentar akun-akun berita dan gosip dibanjiri kalimat dukungan. Semoga kamu kuat, Tuhan tahu siapa yang benar, dan kami bukan penghakim, tapi kami peduli. Fenomena ini menunjukkan bahwa di era digital, empati kolektif dapat menyebar lebih cepat daripada fitnah. Bahkan komunitas ibu-ibu pengajian di Bandung secara kolektif mengadakan doa bersama. Respon dari kalangan artis, seperti Tika Panggabean dan Denny Sumargo, yang memberikan dukungan positif terhadap doa Dr. Camelia, semakin memperkuat gelombang simpati ini. Ini adalah bukti bahwa di tengah kabut informasi, masyarakat masih memiliki ruang untuk kemanusiaan. Setelah gelombang spekulasi, simpati dan keheningan para tokoh utama, publik kini menantikan satu hal yang akan menjadi penentu, klarifikasi langsung dari Amar Zoni. Momen penentu ini dikabarkan semakin dekat. Rumor yang beredar kencang di lingkaran hukum menyebutkan bahwa pihak kuasa hukum Amar sedang menyiapkan langkah klarifikasi besar-besaran, yang kemungkinan akan diumumkan sebelum akhir bulan ini. Pertanyaannya, akankah Amar muncul melalui surat terbuka, atau melalui video resmi dari dalam lapas yang akan disaksikan jutaan mata? Kabar paling mengejutkan adalah dugaan keterlibatan Dr. Camelia dalam konferensi pers tersebut. Kehadirannya tentu akan menambah dimensi emosional yang signifikan pada narasi yang akan disampaikan. Jika ini benar terjadi, ini akan menjadi babak baru yang dramatis dalam kisah panjang Amar Zoni. Perang opini di luar penjara semakin membara.
Pertanyaan krusialnya sekarang telah bergeser dari apakah dia bersalah atau tidak, menjadi apakah dia cukup kuat untuk bangkit dan menjawab semua suara itu. Apakah dia akan menggunakan kesempatan ini untuk meminta maaf secara tulus, atau malah membuka fakta-fakta baru yang lebih mengejutkan mengenai misteri kasus jebakan yang masih belum terpecahkan? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini tidak hanya akan mengguncangkan opini publik, tapi juga berpotensi mengubah arah seluruh kasus. Kami akan terus memantau setiap perkembangan dan siap melaporkan momen penentu tersebut secara eksklusif kepada Anda. Ini adalah kisah tentang hukuman, harapan, dan perjuangan seorang pria melawan dirinya sendiri di tempat yang paling gelap.